Tahun baru Imlek 2577 jatuh pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2026. Itu adalah hari yang sangat istimewa bagi masyarakat Tionghoa khususnya. Karena apa, saudara? Karena setelah dilarang selama lebih kurang 30-an tahun di zaman pemerintahan Orde Baru, Imlek baru bisa secara umum terbuka, dirayakan, bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional mulai dirasakan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Juga dari presiden sebelumnya, yaitu Presiden Abdul Rahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur. Tahun baru Imlek mempunyai sejarah yang cukup lama. Menurut penelitian para pakar, Imlek sudah dirayakan pada zaman dinasti Xia, yaitu tahun 2200 sebelum Kristus. Bayangkan, saudara. Imlek, saya ulangi lagi, sudah dirayakan pada zaman dinasti Xia, yaitu pada tahun 2200 sebelum Yesus lahir. Berarti kalau sampai sekarang, Imlek itu sudah dirayakan 4.000-an tahun. Walaupun hari perayaan berganti-ganti sesuai dengan dinasti yang berkuasa, barulah saudara pada tahun 104 sesudah Masehi, yaitu tahun Masehi sesudah Kristus, pada zaman Raja Han, hari Imlek ditetapkan secara permanen sampai sekarang. Sebenarnya ya, Imlek dirayakan dalam rangka menyambut berakhirnya musim dingin dan permulaan musim semi. Tetapi kemudian kegiatan perayaan ini ditambah dengan pengaruh beberapa agama, pengajaran, dan atau kepercayaan yang beredar di kalangan masyarakat. Sehingga perayaan Imlek menjadi perayaan yang syarat dengan bau keagamaan dan kepercayaan. Nah, sebagai orang Kristen Tionghoa, pertanyaannya, apakah kita boleh ikut merayakan tahun baru Imlek? Orang Kristen bukan saja boleh ikut merayakan, bahkan dapat dijadikan sarana penginjilan. Artinya orang Tionghoa yang sudah Kristen boleh merayakan Imlek, tidak dilarang, saudara-saudara. Bahkan dapat dijadikan sarana untuk kita memberitakan kasih Tuhan. Namun perhatikan, ya, saya mundur lagi ke belakang ya. Kegiatan untuk menyambut Imlek, coba tanya yang tua-tua. Kalau sosok sudah ada enggak seminggu sebelumnya? Ya. Sudah ada acara yang dilakukan? Ada? Kalau menurut ya catatan dari para peneliti, ya, kegiatan menyambut Imlek sudah diadakan 1 minggu sebelumnya, ya. Dan kegiatan tersebut disebut sebagai upacara sembahyang untuk menghantar dewa dapur naik langit. Ya. Jadi menurut kepercayaan orang Tionghoa, dewa dapur adalah utusan dewa langit untuk mengawasi kegiatan setahun dari setiap keluarga. Kemudian setahun sekali ia naik ke langit untuk memberi laporan. Nah, 1 hari sebelum dewa dapur naik, diadakan meja sembahyang dengan pengharapan laporan yang diberikan untuk keluarga mereka pasti yang baik-baik saja disampaikan oleh dewa dapur tentang keluarga. Ya, itu maksudnya. Nah, dari upacara ini, Bapak Ibu Saudara, terlihat kebenaran Alkitab secara gamblang. Ya, itu apa? Kebenaran yang diangkat adalah pernyataan bahwa setiap manusia, baik dia manusia
kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, kerinduan mereka untuk mendapatkan lepasan dari konsekuensi dosa. Sayang, metode kelepasan adalah dilakukan dengan cara manusia. Nah, jadi maksud daripada sembahyang menghantar dewa dapur naik ke langit tadi, supaya dia dapat memberikan laporan kepada Tuhan tentang kita di dunia ini. Ya, jangan laporkan yang jahat-jahat tentang kami. Itu maksudnya. Jangan laporkan tentang keberdosan kami kepada Tuhan di surga. Laporkan yang baik-baik. Ya kan? Itu maksudnya, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita yang berdosa ini bisa bebas dari konsekuensi hukum akibat daripada keberdosaan kita. Inilah yang dilakukan kebanyakan manusia. Bagaimana manusia berusaha untuk melepaskan dirinya dari akibat dosa yang dilakukan. Tetapi saudara-saudara, sekuat apapun kita untuk bisa lepas dari akibat dosa yang kita lakukan, jika tidak didasari atas iman kepada Yesus Kristus, maka kita tidak akan pernah terlepas dan terbebas dari sanksi dosa yang telah kita perbuat. Kita melihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, dalam Roma pasal 3 dari ayat 21, manusia dibenarkan karena iman. Manusia hanya bisa mendapatkan kelepasan dari sanksi dosa yang akan menjerat kita melalui iman kepada karya Yesus di kayu salib. Ini dia ya. Jadi satu-satunya cara untuk kita lepas dari konsekuensi dosa yang akan menghadang kita, yang akan menghantar kita kepada penghukuman Allah adalah dengan keimanan kita kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah kalau kita telah memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tetapi saya ulangi lagi, hanya dengan kita beriman kepada Yesus ini belum sempurna. Saya ulangi lagi, ini belum sempurna. Masih dituntut lagi satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita juga beriman kepada apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Katakan amin. Firman Tuhan yang diilhamkan oleh Tuhan kepada penulis Alkitab, kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, membimbing orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan, firman Yesus, perkataan Yesus bermanfaat untuk mengajar kita agar kita menjadi baik. Menyatakan kesalahan kita supaya kita tidak terus ada dalam kesalahan. Membimbing kita untuk sebuah kebaikan agar hidup ini indah. Itu tujuannya, saudara-saudara. Ya. Jadi sebagai orang beriman kepada Yesus karena dia telah mati di atas kayu salib menanggung segala dosa dan kesalahanku. Yes. Tetapi beriman yang kedua, beriman kepada pengajaran, kepada arahan, kepada tuntunan Tuhan melalui sabda, melalui firman, melalui ajaran Tuhan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa firman Tuhan segala tulisan bermanfaat untuk mengajar, ya, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, tidak ada cara lain selain kita harus tunduk dan taat kepada arahan Tuhan melalui firman Tuhan, baik melalui khotbah yang kita dengar maupun melalui Alkitab yang kita baca juga. Tidak ada cara lain, saudara. Jadi hari ini kepada kita yang hadir di ibadah
pada minggu ketiga tanggal 15 Februari ini, marilah kita menyerahkan kepada dunia bahwa saya adalah orang yang memang sudah beriman kepada Tuhan yang benar, yang menyatakan dirinya kepada kami melalui Yesus Kristus yang telah mati di salib, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, dan sekarang dia ada di surga menyediakan tempat bagi kita, dan nanti dia akan turun menjemput kita yang percaya kepadanya. Amin. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada arahan, ajaran Tuhan melalui firman yang diajarkan kepada kita. Jika kita menafikan ajaran Tuhan, di sanalah kita akan mendapatkan sebuah perahara hidup yang tidak mengindahkan dan tidak menyenangkan. Karena Alkitab berkata, manakala firman Yesus kita taati, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan mengatakan kita akan berbahagia dibuatnya. Katakan amin. Jadi kalau mau hidup bahagia, memang tidak ada cara lain, ya. Kita harus hidup dengan cara Tuhan. Amin. Hidup dengan cara Tuhan lalu melakukan firman Tuhan. Ya, jadi kepada kita yang akan merayakan Imlek tahun ini, marilah kita bisa memilah mana tradisi yang harus kita bisa ikuti dan mana yang juga harus kita hindari. Karena kalau kita tidak jeli di perayaan Imlek ini, biasanya banyak kita orang Kristen diserongkan iman kita. Ya, jadi kami berpesan kepada kita yang merayakan Imlek tahun ini, rayakanlah dengan cara yang baik dan pantas sesuai dengan keimanan kita sebagai orang Kristen. Amin. Jadi karena dalam perayaan Imlek ini, ya kita akan berkumpul dengan keluarga. Jadi anak-anak memberikan sungkem kepada orang tua, bukan berarti kita menyembah orang tua, tapi kita memberikan penghormatan kepada orang tua kita. Gitu ya. Nyatakan sikap bakti kita kepada orang tua, hormati orang tua, hargai orang tua. Ya, kalau kita sudah bersalah kepada orang tua, minta maaf. Ya, itu dia. Ya, jadi ya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai orang yang sudah percaya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, jadi kesempatan kita untuk menyatakan kasih kita kepada keluarga kita yang belum dijamah oleh anugerah Tuhan. Ya, ini pesan kami kepada kita. Ya, jadi selamat bergongsi fajar, ya, nikmati berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya, haleluya. Jaga kemurnian iman kita agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa menyerongkan iman kita. Sehingga pada akhirnya Tuhan sedih jika kita tidak bijak dalam kita merayakan hari-hari besar sesuai dengan tradisi kita. Jadi kepada kita yang hadir hari ini, marilah minta hikmat Tuhan agar Imlek tahun ini benar-benar kita rayakan dengan penuh syukur. Yang kedua, kita rayakan dengan penuh sukacita. Dan yang ketiga, kita rayakan dengan prinsip keimanan yang benar. Sehingga saya percaya kita bisa menjadi alat untuk mewartakan kasih Kristus kepada keluarga kita yang belum dijamah oleh anugerah Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Mampukan kami untuk kami tetap tegak berdiri di tengah-tengah pengaruh zaman ini yang bisa menyerongkan iman kami dan menarik kami mundur dari Engkau. Roh Kudus, karuniakan kepada kami hikmat agar kami dapat menempatkan diri kami sesuai
dengan apa yang Engkau inginkan, agar kami tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan di mana kami berada, sehingga melalui hidup kami Engkau dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.